Kayaknya sudah masuk semua. Kita dimulai apa? Masih ditunggu? Ada yang ditunggu? Sampun, Prof. Sampun dong, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan mata kuliah ini ya, apa dari sesi ya. Nah, mudah-mudahan tidak lama ya, dan saya menjelaskan tidak ngoyo gitu ya. Karena ini puasa. Saya ngoyo ini nanti buka puasanya masih lama. Nah, kalau saya ngelak repotin nanti. Baik. Jadi saya ini diminta untuk memberikan materi tentang standarisasi bangunan. Jadi mata kuliah ini tidak mengajarkan tentang bagaimana membuat eh, desain atau arsitektur bangunan, enggak. Juga tidak menggambarkan, tidak mengajarkan cara menggambar arsitek, gambar atau gambar sipil atau ngitung-ngitung bangunan itu tidak. Jadi mata kuliah ini bertujuan agar ketika Bapak dan Ibu mendapatkan tugas untuk mengawal pembangunan atau mengawal renovasi itu bisa memberikan arah yang tepat. Jadi kita ini kan bukan bukan ahli teknik kan, bukan teknik arsitektur, bukan teknik sipil kan, dan kita tidak masuk ke arah situ gitu, tapi kita bisa melakukan evaluasi dan bisa memberikan arah. Jadi yang penting itu ya. Atau barangkali di antara ini mahasiswa ini ada yang lulusan teknik sipil atau arsitek itu ada ya. Kalau ada Tidak Tidak ada. ada, dokter. ya, terus di UMJ ya, semua dia Jogja atau prodi Marsnya itu pernah diikuti oleh mahasiswanya itu dari Fakultas
dari lulusan arsitek. Dan produknya, tesisnya itu tentang mendesain kamar operasi yang portable. Baru kali itu saya lihat ada mahasiswa teknik yang masuk di 2 Maret. Jadi intinya di situ tidak ngajari gambar arsitek, tidak ngajari gambar atau perhitungan sipil, tapi kita ngajari bagaimana agar kita bisa memberikan arahan ketika melakukan pembangunan rumah sakit, baik dari awal maupun renovasi, juga kalau misalnya ya, Bapak dan Ibu menjadi konsultan, itu sudah cukup, sudah bisa. Ya. Dengan modal ikut kuliah ini sudah bisa jadi melengkapi konsultan manajemen rumah. Gitu ya. Nah, yang ngajar, ya ini hanya mengantarkan saja, ya hanya mengantarkan saja. Tapi yang ngajar nanti adalah orang-orang yang memang terlibat langsung profesional di dalam pembangunan rumah sakit. Baik dari awal, mendirikan maupun melakukan renovasi. Ya, orang-orang ini adalah orang profesional yang kalau Bapak dan Ibu temui itu sebetulnya mereka ini orang-orang yang mahal sebetulnya ya. Yang pertama, yang paling bagus, yang paling mahal nanti itu ilmunya Pak Adiat Moko. Ya. Kalau nanti Pak Adiat Moko itu memberikan materi, Bapak dan Ibu jangan lewatkan, manfaatkan betul, didengarkan, kemudian tanya sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Nah, beliaulah orang yang mengerjakan banyak rumah sakit korporat yang besar-besar, ya. Termasuk yang terakhir yang saya tahu itu dia yang mengerjakan rumah sakit internasional di Bali. Jadi beliaunya itu luar biasa. Kan memang beliaunya dekat dengan kita, ya. Jadi kami minta untuk ngajar, beliaunya bersedia. Ya alhamdulillah. Oleh karena itu jangan lewatkan, ya manfaatkan betul. Beliaunya juga memang seorang konsultan master plan, ya. Jadi mulai dari pembuatan master plan sampai melakukan gambar sampai siap untuk dilelang. Dan tarifnya agak mahal ya. Ini tarifnya mahal, termasuk mahal. Ya, karena itu dimanfaatkan betul. Yang kedua Pak Rofi'i. Ya. Pak Rofi'i itu kontraktor yang kebetulan dosen Unmu Surabaya. Yang ngerjakan gedung At-Tauhid ya, At-Tauhid Tower 23 lantai itu Pak Rofi'i. Tapi yang penting bukan itu, tapi yang penting beliau ini sudah biasa mengerjakan pembangunan rumah sakit. Dan bagus-bagus. Yang terakhir selesai jadi itu di RSI Aisyah Bojonegoro di gedung yang baru. Yes. Dan banyak ngerjakan yang lain juga. Jadi beliaunya ini seorang praktisi juga, dosen dan praktisi. Kemudian lagi ada Pak Fathur Rahman. Nah, Pak Fathur Rahman ini nanti mengajarkan tentang regulasi. Ya. Jadi regulasi untuk membangun itu jangan dikira gampang nanti pokoknya ngurus IMP enggak bisa. Rumit sekali. Dan Bapak Ibu ketahui kalau itu tidak dilengkapi, jadi area masuknya pihak polisian. Barangkali ada yang sharing yang pernah didatangi oleh polisian menanyakan tentang SLF.
sertifikat layak fungsi? Ada? Ini di daerah saya di Gresik didatangi semua rumah sakit menanyakan sertifikat layak fungsi. Dan untuk menuju sertifikat layak fungsi itu regulasinya banyak sekali, ya. Mulai dari izin misalnya kayak IPAL, kemudian ada yang gambar itu harus ada brevetnya, kemudian ada izin petir, izin lift, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Prosedur bagaimana nanti Pak Fatur Rahman yang menjelaskan. Nah, mereka lah nanti yang paling berperan menjelaskan tentang mata kuliah ini. Gitu. Barangkali ada yang tanya? Iya. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin kenalan ya. Dari bagian mana, dari rumah sakit mana, dan bagian apa. Ingin tahu. Supaya nanti saya bisa memberikan, saya dapat bayangan ini. Kira-kira saya berhadapan dengan orang yang sudah terbiasa melihat bangunan apa. Oke, saya mulai dari mana? Saya mulai dari Bu Dita. Dari mana? Suaranya enggak dengar. Enggak, Mas. Yang lain dengar? Nggak dengar, dok. Tidak dengar. Tidak dengar, Bu Dita. Saya ingin memetakan kenapa kok milih kuliah standarisasi bangunan. Belum bisa ya, dilewati dulu ya. Ulailatul Karimah. Selamat siang, Dok. Belum? Ya, ya, ya. Dari Saya dari Rumah Sakit Intermedica Lamongan di bagian manajemen, Dokter. Oke, makasih. Iya. Nur Besi. Ini dokter, saya belum saat ini tidak bekerja. Oh, praktek pribadi. Tidak dokter. Oke, ya. Pak Aditya Putra. Ini dok, saya kerja di klinik jadi dokter gigi gitu. Oh, di klinik. Oke, Iya. dokter gigi. Makasih. Bu Rohmi. Ini dok, saya dari Rumah Sakit Nirboyo Kediri. Lirboyo Kediri. Iya. Visinya Saya jadi ketua komite mutu. komite mutu. Oke. Iya. Selanjutnya Deviera Iya dokter, saya dari Puskesmas Sukoharjo 1 Wonosobo dok. Wonosobo. Iya. Madya Wonosobo. Selanjutnya Bu Mumtazah. Dari praktek pribadi aja dok, mandiri. Oke. Bu Elita Novriani. Masih di mute, suaranya belum keluar. Suaranya belum keluar.
Elita, nge-freeze kayak. Kita lewati ya. Dokter Erwin, habis. Izin dokter, saya dari Rumah Sakit Petrokimia Gresik Triorejo, dok. Oh, Triorejo. Nggih. Oke, kenapa? Nggih. Saya sebagai direktur dok di sana, dok. Direktur di sana. Oke. Nggih. Izin mungkin kami juga tertarik dengan Pak Adi Atmoko juga, dok, karena beliau itu kan Ya, yang dulu garap. kami dulu pernah salah satu grup kami itu apa namanya dikerjakan oleh Global, dokter. Jadi Ya, termasuk beberapa penyampaian beliau di beberapa seminar itu juga cukup menarik lah. Saya ingin paham teknis. Kemungkinan juga tahun depan juga kami akan ada ini dok apa penambahan kapasitas atau renovasi di lantai 4 kami dokter untuk apa mungkin penempatan IBS maupun penambahan TT rawat inapnya dok. yang di Semoga Triorejo. bisa di trio dokter, ya di trio dok. Oh, ya, 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 ya. Terkait SLF sama dok, kami masih menunggu giliran dipanggil aja dok. Belum sampai Nah, saat ya ini kan, belum ada surat kena dokter. panggil kan, ya, hati-hati ya, Betul nanti dok. itu Baik dokter. setoran ya. Ya harus kuasai. Itu Pak Amang Nggih, nggih, sudah dok. ngadepi Siap, itu siap. ya, Pak Fathur Rahman itu sudah ngadepi sendiri itu Oh, ke siap. Nggih, nggih. hadapan polisi. Nanti bisa tanya-tanya Pak Fathur Rahman. Ya, Oh, siap-siap dokter. Terima kasih dok. ya itu oke. Yang depan Dokter itu, Absor, yes. Oh bisa maaf suaranya. tadi ininya error mic-nya. Ya, 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 ya. Oke, Dr. Edwin, makasih. Ya, Nggih, monggo, terima kasih dokter. Bu Elita. Saya dari Rumah Sakit UNER, dokter. Rumah sakit UNER. Ya, posisi di Ya, mana, Bu? saya Kepala Instalasi Home Care dan Medical Tourism. Oh Oh, ya, dokter kemarin dapat salam dari Pak Jazuli. promotor saya itu. Jangan dilaporkan macam-macam ya saya ke Pak Jazuli. Promotor saya itu soalnya. Makasih, makasih. Oke. Deviera Jarul. Dari mana? Sudah ya tadi ya? Nggih, sawun, Dok. Sorry. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam ya. Mohon maaf. Ya. Dari mana? Mati lagi, Bu. Mati lagi, mati. Selanjutnya siapa ini? Bu Nurwaisi? Sudah tadi. Oh, sudah, sorry. Bu Mumtazah. Bu Mumtazah? Sudah tuh. Oh, sudah. Ya, mohon maaf. Ya, lupa. Bu Alfi? Iya dokter, Mana? saya dari Bojonegoro dokter, praktek di Sosodoro dokter. Oh, di Sosrodoro. RSUD. Kenapa? Saya fungsional penyakit dalam dokter. Oh, fungsional penyakit dalam. Iya, Iya. bukan direktur medis. Betul dokter. Bu Holis? Terima kasih dokter. Iya, makasih. Holisa? Nggih, Dok. Saya masih belum ada pekerjaan tetap juga, Dok. Belum ada Namun pekerjaan. ingin tertarik ke pembangunan, siapa tahu bisa bantu-bantu di konsultan gitu, Dok. Ya, mudah-mudahan. Amin. Makasih. Dokter Alfian? Saya dari RS Alirsa, dok. Oh, Irsad. Di Iya. bagian apa? Saya komite medik, dokter. Komite medik. Oke, makasih. Dokter Flora? Saat ini saya buka praktek di rumah, dokter. Untuk pagi, saya salah satu manajer di salah satu perusahaan advertising.
Saya tertarik untuk bangunan itu karena orientasinya nanti itu untuk memiliki suatu klinik yang terstandar secara bangunannya, ngoten, Dok. Oke, oke, oke. Hmm. Pada prinsipnya sama, kalau klinik malah lebih sederhana ya. Cuman ininya saja, apa eh, regulasinya ya. PMK-nya Iya, tapi kan nomornya beda. tetap Kita untuk nggak bisa. sekarang ini kalau misalkan untuk mau buat baru kan lebih baik sudah distandarkan mulai sejak awal, ngoten, Dok. Betul. Hmm. Oke. Standarkan dan seluruh regulasi sekali lagi ya. Jangan ini apa nanti kena masalah di belakang. Tak loncati ini yang belakang ini yang enggak keluar ini enggak muncul wajahnya ini. Dokter Nurus Zakia. Ini kok namanya persis nama teman saya. Iya, Dok. Bisa dibuka wajahnya, jangan-jangan teman saya. Mana-mana nih wajahnya ini. Bu Nurus Zakia. Wajahnya mana, Dokter Nurus Zakia? Halo? Loh, nggak muncul ini. Suaranya nggak ada. Oke. Terima kasih, saya langsung masuk aja ya. Tapi kira-kira saya sudah dapat bayangan audiens saya seperti apa. Terima kasih. Baik. Saya mulai saja. Ya. Kalau ada yang tidak jelas, langsung tanyakan. Jangan nunggu saya selesai. Persyaratan bangunan dan prasarana rumah sakit. Ya. Itu ada keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Saya kira inilah dimensi-dimensi dari sebuah bangunan yang harus kita pertimbangkan. Ya. Slide saya ini gabungan antara slide-nya konsultan, ya, kemudian pengalaman saya, kemudian regulasi. Ya. Nah, keselamatan itu terdiri dari ini. Ya. Yang perlu struktur bangunannya, kebakaran, petir, listrik, gas medik, instalasi uap, instalasi bahan bakar. Ini semuanya urusannya dengan izin. Yang kesehatan ini ada sistem ventilasi, sistem pencahayaan, instalasi air, instalasi pengolahan limbah, penggunaan bahan bangunan. Kenyamanan, ya, ruang gerak, hubungan antar ruangan, termal, tingkat getaran kebangunan. Ya. Kemudahan, tanda, arah, koridor, tangga, ramp, lift, toilet, sarana. Begitu kompleks, ya, yang ini saya sampaikan. Hati-hati kalau misalnya meng-hire konsultan. Ya. Seringkali kalau bikin rumah sakit, renovasi, kemudian kita hire konsultan, konsultannya, saya sudah pengalaman bikin rumah sakit. Ya. Saya sudah pernah membuat master plan rumah sakit, saya pernah bangun rumah sakit. Ya. Belum tentu para konsultan itu menguasai ini semua. Ya. Karena bangunan rumah sakit dengan bangunan publik lainnya itu jauh berbeda, jauh berbeda. Ya. Apa yang perlu dipertimbangkan ini? Kalau bangunan publik lain itu tidak sampai sedetail ini dan tidak selengkap ini. Ya, gas medik ya kan tidak ada, instalasi uap juga tidak ada. Kemudian limbah itu kan tidak sekompleks. Yang lain mungkin ada tapi tidak apa rumah sakit. Bahkan penggunaan bahan bangunan pun diatur. Bahkan untuk aplikasi kebangunannya pun caranya ngerjakan juga diatur. Ya. Kemudian tata letak juga tidak bisa sembarangan. Sampai diatur tingkat getaran, kebisingan, dan lain sebagainya.
Yang bangunan pabrik lainnya tidak terlalu. Kemudian ini ada RAM, ada tangga. Semuanya ini juga ada aturan-aturan yang ketat. Gitu. Selanjutnya, nah patokannya itu ada di sini. Sampai hari ini kita menggunakan patokan ini, yaitu PMK nomor 40 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan rumah. Di PMK ini isinya syarat-syarat dari ruangan, ya, bangunannya, kemudian sarana pendukungnya, kemudian alat-alat apa yang harus dilengkapi dan lain sebagainya. Cukup komplit dan setiap kali pembangunan atau renovasi acuannya sekarang itu di sini. Nanti pada akhir dari ini ya kuliah ada tugas individu ya. Kalau misalnya tidak sedang bekerja di rumah sakit, bisa nunut temannya yang sedang di rumah sakit atau nyari kenalannya ya. Itu nanti melakukan evaluasi ya, evaluasi. Kayak begini ya. Ini contoh dari misalnya ruang dapur. Ruang dapur ini. Yang existing yang ada yang sedang diobservasi Bapak dan Ibu untuk membuat tugas ini. Kemudian semen gambar sendiri ya. Nggak usah sampai sebagus ini loh pakai Excel ya. Kalau bisa pakai ini ya bagus. Tapi kalau nggak bisa ya pakai garisan ya, dicoret-coret sendiri. Kemudian dikasih nama. Ini ruang cuci alat, dapur masaknya, simpan alat, makan bersih. Ini ruang pemorsian, gudang kering, gudang basah, ruang penerimaan, kantor kepala gizinya, ruang distribusinya, gitu ya. Yang existing ya di rumah sakit Bapak dan Ibu yang ada, kemudian dilakukan evaluasi. Standarnya seperti apa? Itu lihat di PMK ini nanti. Misalnya ini ruang gizi, gudang keringnya ada apa enggak? Dilihat. Oh ada. Ruang penerimaan ada apa enggak? Ruang ganti APD ada apa enggak? Cari di sini. Bapak dan Ibu tugasnya cuma itu saja nanti ya, buat gambar kayak begini ya. Kemudian di bawahnya ada tabel ya. Kemudian tinggal cawang ada tapi tidak sesuai atau tidak. Masing-masing orang itu salah satu saja, ruang pengolahan makanan atau ruang gawat darurat atau ruang operasi sentral OKA ya. Itu nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di belakang ya kalau itu. Nah, saya mulai pada materi dasarnya. Bagaimana sih proses kita melakukan sebuah perencanaan? Ini alur prosesnya seperti ini, mulai dari awal ya, start dari awal, punya ide, sampai di sini facility opening. Nah, yang atas ini proses kita melakukan perancangan sampai beroperasi fisiknya. Nah, yang bawah itu persiapan disertai dengan persiapan lain-lainnya. Ini financial management, jadi mulai awal itu sudah mengeluarkan duit ya. Terakhir. Kemudian HRD ya, Human Resource Management ya, Human Resource Development atau HRM, Human Resource Management itu sejak awal pun ini juga sudah sebetulnya sudah di. Kemudian di bagian marketing ya, bagian marketing walaupun ini sedang
kerjakan belum selesai, marketing itu juga sudah dijalankan pada step pada pentahapan ini. Sehingga pada saat opening itu sudah siap semua langsung running. Gitu ya. Nah, saya bahas satu persatu ya dari sini sampai ini. Coba satu-satu. Jadi project concept and mission statement. Ini adalah satu pikiran-pikiran ya, dari pemilik proyek. Bapak Ibu direktur atau pemiliknya, ownernya. Itu idenya apa itu munculnya di sini. Harus ada. Ya, konsepnya itu seperti apa sih yang akan dibangun itu. Kemudian previsibility analysis ini adalah analisis yang dikerjakan sebelum kita manggil yang harus ada ya, sebelum kita manggil konsultan. Jadi tidak semuanya harus kita kerjakan ya, kita akan manggil. Kita kan tidak punya keahlian untuk gambar gitu ya. Nah, kita manggil orang itu. Previsibility analysis. Kemudian selanjutnya dilakukan visibility analysis ya, yang disebut dari master plan itu ada di sini. Bapak Ibu, kalau ngomong kita buat master plan, itu visibility analysis dan facility planning and design. Jadi mulai dari buat mengkaji ini ya, lingkungan eksternal, ya, misalnya pasarnya bagaimana, regulasinya bagaimana, kesiapan uangnya bagaimana, kesiapan SDM-nya, sampai pendesainan gambar mulai dari gambar sipil, gambar arsitek, gambar dari instalasi listrik, ya, instalasi air kotor, instalasi air bersih, instalasi internet, instalasi kebakaran dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di sini ini adalah facility construction, mulai pembangunan, ya, tender dan lain sebagainya itu nanti diajarkan oleh Pak Rofi'i ya sama Pak satunya lagi Gunawan ya itu. Proses tender itu bagaimana itu. Pak Amang juga paham itu proses tender bagaimana. Kemudian dilakukan facility construction ya. Baru di medical equipment, alat-alat apa saja yang digunakan itu pun sudah harus disiapkan sejak di sini ya, karena itu mempengaruhi proses rancangan dari gambar. Misalnya ruang radiologi. Ruang radiologi itu rencananya dilengkapi apa saja? Apa hanya ronsen, plain gitu, USG gitu aja? Ataukah ada CT scan? Ataukah ada MRI? Itu harus sejak awal ya. Jadi medical equipment itu harus awal dirancang, disampaikan di awal sehingga nanti ketika kita ngambil ini manggil konsultan bisa menerjemahkan dengan benar. Facility construction. Apa yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu ketika kita melakukan pembangunan atau renovasi yang besar gitu ya, bahwa ada 3 pihak yang harus ada dan masing-masing harus berdiri sendiri-sendiri. Ya. Yang nomor 1 itu pihak konsultan, baik konsultan arsitek maupun konsultan sipil ya, atau konsultan yang komprehensif ya, master plan arsitek dan sipil dikerjakan ya. Yang pertama, yang kedua itu pelaksana, dalam hal ini kontraktor. Yang ketiga itu adalah pengawas. Manajemen bangunan itu harus ada 3 itu. Ya. Jangan yang merancang dia juga yang melakukan pembangunan. Apalagi dia yang mengawasi. Wah, itu nanti rusak nanti. Ya. Apa yang diinginkan tidak tercapai, uangnya bocor kemana-mana. Jadi
harus ada 3 via itu: perancang, pelaksana, pengawas. Itu ya. Saya lanjutkan, saya coba satu-satu untuk menjelaskan. Project concept. Ya, project concept itu apa? Why do you want to build this facility? Jadi harus ada satu pernyataan. Kamu bangun ini untuk apa? Untuk UGD, untuk rawat inap, untuk ICU, atau bangun rumah sakit, semuanya itu pun juga harus lebih fokus. Kalau misalnya bangun rumah sakit itu saya ingin bangun rumah sakit yang seperti apa? Tipe A, tipe B, tipe C. Pikiran-pikiran bangun itu harus ada jelas konsepnya. Ya, ini yang pertama. What do you want to do? Nah, yang ini penjelasannya ya. Apakah kita ini membangun untuk menangkap opportunity yang ada di masyarakat. Jadi kita ingin bangun untuk apa? Misalnya rumah sakit yang kelas BPJS saja. Kalau kita punya pikiran, oh ternyata ada peluang besar di rumah sakit yang non BPJS, maka saya ingin bangun rumah sakit yang misalnya yang premium. Nah, itu di sini. Build your hospitals. Rumah sakitmu itu nanti pangsa pasarnya atau melayani apa? Itu juga harus dipikirkan sejak awal. Ya, kalau renovasi dok sama, renovasi juga kita harus mikirkan renovasi yang dilayani nanti itu siapa saja. Ya pasien dok, loh jangan berhenti di situ. Pasien seperti apa? Misalnya kalau kita mau renovasi ruang fisioterapi dengan renovasi klinik kecantikan jelas beda. Ya. Kalau kita melakukan renovasi ruang rehab medik, itu kan nanti kan perlengkapannya banyak, akan beda. Itu nanti konsultan yang akan menerjemahkan. Tapi keinginan kita itu harus jelas. What service will you provide and how will you operate? Nah, yang ketiga ini adalah kita itu memberikan pelayanan sampai sejauh apa, pelayanan apa dan sejauh apa. Seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau kita mau membangun ruang ini ya, penunjang medis, radiologi misalnya, lakukan renovasi. Itu harus jelas. Kita itu membangun layanan radiologi sampai sejauh apa advance-nya gitu. Kalau misalnya mau bangun cath lab juga ya harus jelas betul begitu. Sampai sejauh mana itu kelengkapannya, berapa ruangan yang dibutuhkan. Ya. Maka itu harus jelas di awal. Yang keempat adalah what are financial objective of your hospital. Nah, harus dihitung juga kemampuan kita bangun itu sampai sejauh mana. Dan kira-kira juga ini nanti bisa untung sampai kapan. Ataukah bangunan ini memang sengaja tidak untung, itu kan bisa saja. Ini yang nanti harus kita siapkan konsep-konsep seperti ini kalau kita mau bangun. Karena nanti kalau kita mendatangkan konsultan, ini yang akan ditanya. Jadi ini jangan tanya ke konsultan. Konsultan datang, Pak, saya itu mau bangun rumah sakit. Enaknya gimana ya Pak ya? Saya cuma ada uang sekian miliar. Wah, repot kalau gitu. Ya. Yang punya aja enggak paham. Jadi yang kayak begini ini harus dijawab sejak awal.
Ya, itulah yang namanya project konsep. Itemnya apa saja, Pak Absor? Ya ini 1, 2, 3, 4 ini harus dijawab. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada di dalam satu tim di rumah sakit rapat, apa agendanya yang perlu dirapatkan ketika mau bangun, ketika mau renovasi? 4 ini dah itu aja. Itulah yang disebut sebagai project konsep dan ini wilayahnya pemilik. Yang kedua, mission statement. Ya, mission statement ini adalah satu statement ya keunggulan dari bangunan yang akan kita bangun. Ya, misalnya ini, to be the premier healthcare facility in region providing acute inpatient and community based. Atau dalam bahasa marketingnya, ini adalah mission statement ini adalah positioningnya. Jadi secara global tadi ya, yang ini itu secara umum, nah itu dirangkum dalam sini. Kalau di tempat Bapak dan Ibu bekerja di rumah sakit, biasanya muncul di visi misi itu. Nah, itu ada ya. Itu kalau bikin rumah sakit. Kalau kita renovasi, bikin salah satu atau dua ruangan, satu blok begitu, ya sama tetap ini menjadi ruangan atau blok apa gitu. Ingin jadi seperti apa. Ini adalah mission statement dari banyak rumah sakit, terutama yang di luar negeri yang bagus-bagus ya. Ini ada Bumrungrad Hospital Bangkok ya. Terkenal sekali. Ini banyak ekspat-ekspat Thailand, artinya orang di luar Thailand yang berkunjung ke sini, entah itu berobat, entah itu check up dan lain sebagainya. To provide efficient world-class healthcare with caring and compassion. Nah, ketika ada pernyataan gini, ini nanti konsultannya yang terjemahkan. Ya. Ini siapa yang ngerjakan? Sekali lagi, project konsep itu kita, mission statement itu kita. Oke, selanjutnya. Feasibility analysis. Apakah apa saja sih pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pertimbangkan ketika mau bangun sebuah rumah sakit? Apakah regulasi yang ada mendukung berdirinya rumah sakit? Nah, ini Bapak dan Ibu cari informasi, gitu ya. Jangan sampai setelah kita beli ternyata itu tempat tidak bisa dibuat untuk istilahnya itu pemakaian rumah sakit, digunakan untuk didirikan rumah sakit, itu tidak bisa. Ya. Jadi jangan sampai terjadi semacam itu. Oh, ini tidak bisa, setelah kita urus-urus ternyata ini bukan area untuk mendirikan rumah sakit, ini adalah area untuk industri. Itulah kita. Atau ini tidak bisa, ini area pemukiman. Sering dengar gitu kan. Nah, ini harus cari informasi lebih dahulu, ya, diperjelas lebih dahulu sebelum kita melakukan rancangan baru. Bagaimana status kesehatan dari target populasi? Ini maksudnya adalah target populasinya, ya, artinya orang-orang yang akan kita layani itu status kesehatannya bagaimana? Ini hubungannya dengan yang akan kita sediakan, pelayanan apa yang kita sediakan. Selanjutnya, apakah target market cukup untuk sebuah rumah sakit yang direncanakan? Nah, ini. Di dalam misalnya satu kota, ini sering ya, apalagi di wilayah Jawa Timur, itu sudah ada area yang merah, banyak area yang merah. Artinya area yang sebetulnya sudah tidak bisa lagi didirikan, maksudnya itu tidak layak lagi didirikan karena sudah terlalu banyak rumah sakit. Ya. Apakah target market cukup untuk sebuah rumah sakit yang direncanakan? Jadi misalnya dalam satu kota, ya,
ada satu, misalnya eh, 1 juta penduduk begitu ya, maka itu dibutuhkan berapa bed? Ada yang tahu? Kalau 1 juta dibutuhkan berapa tempat tidur yang sudah di rumah sakit? Tadi yang dari Bojonegoro, yang dari Petro tadi siapa? Edwin ya, yang dari Petro tadi. Satu 1.000 penduduk itu, kalau 1 juta penduduk itu butuh berapa tempat tidur rumah sakit? Nggak ada yang tahu. Apa saya ditinggal tidur ini? Ini puasa-puasa ini bahaya ini. Enggak dong, enggak tahu dong. 1.200 ya dok ya? Se- se- 1 juta butuh berapa tempat tidur? 1.200 Kalau TT. Dok. ya, sekitar 1000-an mungkin dok ya. Iya. Ya, Jadi 1,2 per 1000 1.000. penduduk jadi kurang lebihnya. Jadi ada 1.000 tempat tidur, katakanlah gitu ya. Kita hitung ini 1 juta, ternyata ada 1.000 tempat tidur. Kemudian di situ ada misalnya 3 rumah sakit, RSUD misalnya 400 tempat. Ada rumah sakit swasta besar, 200, berapa juta 6. Kemudian ada rumah sakit swasta lagi 200, 600, ditambah 800. Kita mau bangun, masih bisa, berarti masih bisa. Tapi tidak sedikit, ya, terutama di Jawa Timur, itu satu kota gitu, itu rumah sakitnya sudah 5, ya. Itu di Gresik kota ini ya, Dr. Erwin ya, itu dalam radius yang 5 kilo itu ada berapa rumah sakit itu yang saya tahu itu. Ada, ya ada semen, ada Petro Dalam, ada RSUD, ada Tenis, ada 7. Nah, kalau gitu mikir itu. Ya, apakah target market cukup untuk sebuah rumah sakit? Jangan itu terlalu. Itu harus dihitung. Bagaimana sistem rujukan yang ada? Juga dihitung juga. Rumah sakit itu nanti kita ini akan menerima rujukan BPJS apa tidak? Kalau menerima BPJS, apakah BPJS itu mau menerima kita sebagai rujukan? Itu kan dihitung. Apalagi sekarang, BPJS itu berusaha untuk tidak menambah. Ya. Apakah kita mengandalkan rujukan swasta umum gitu, dari dokter-dokter? Gitu. Boleh-boleh saja. Berapa harga yang ditetapkan, apakah target mampu membayar? Ini nanti juga ditentukan. Berapa biaya yang dibutuhkan dan bagaimana pembiayaan? Ya. Jadi ini juga dihitung rapat dengan bagian keuangan. Tuh. Kira-kira kalau misalnya bikin 100 tempat tidur dengan rumah sakit tipe C gitu ya, dengan misalnya model atau target market yang menengah ke bawah gitu, mungkin uang 100 cukup ya. Untuk bangunnya ya di luar tanah ya. Bahkan kalau ngirit itu 60 miliar cukup ya. Tapi kalau misalnya target marketnya itu adalah pasien yang kelas atas ya, nah gitu ya, yang sudah tidak butuh BPJS, yang kaya gitu, maka kalau bikin rumah sakit 100 tempat tidur C untuk yang lux, untuk yang premium, ya bisa butuh sampai 250 miliar itu masuk. Nah, tinggal kuat berapa biaya yang akan yang dibutuhkan, yang dipunyai, seperti itu.
Kemudian juga bagaimana dengan support atau ketersediaan dokter staff. Mungkin kita bisa bangun, ada duit. Support dokter, terutama dokter spesialisnya bagaimana? Terutama ya anestesi, radiologi. Tidak dihitung, biasanya dihitung itu yang besar-besar. Ada anak, karena yang besar-besar itu yang dijadikan salah satu persyaratan perizinan kan, anak bersalin penyakit dalam. Tapi ternyata ada lain yang harus ada dicari dan harus ada, karena kalau tidak ada tidak bisa jalan. Itu ada banyak, harus ada anestesi, harus ada radiologi, harus ada PK. Itu harus ada, kalau nggak ada gimana? Repot ini kan. Maka ini sudah dirancang tadi, makanya tadi yang saya sebutkan ya di awal ini, ketika human resource management dari awal ini sudah dipikir ini ya, dari awal sudah dipikir, termasuk finansialnya tadi. Yang terakhir, apa risiko dari yang akan dikerjakan? Risikonya apa sih? Risikonya rugi, risikonya berhenti di jalan. Kok berhenti di jalan? Iya, kalau misalnya ngepes. Atau sudah kita beli, ternyata risikonya tidak layak, nggak jadi. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena saya punya pengalaman, dan saya pengalaman sendiri. Saya ditunjuk sebagai panitia pembangunan rumah sakit premium ya. Setelah tanah dibeli, ya 60 miliaran sudah kita beli, kemudian mulai saya kerjakan, FS-nya, visibility study-nya ternyata itu sebetulnya tidak layak. Nah, mampus sudah kalau sudah kayak gini. Ya, jadi kesalahan yang saya buat ini jangan sampai terjadi di Bapak Ibu semuanya. Ini pelajaran ringan ya. Yang saya belikan ini kan ya pelajaran santai ya, mata kuliah santai. Tapi ya gara-gara ndak lihat ini, itu akhirnya uang 60 miliar itu jadi tidak termanfaatkan dengan baik, hanya jadi tanah yang tidak bisa. Pas sampai gitu loh ya, ini sebetulnya ini kan sederhana sebetulnya ini. Tapi karena ndak mikir, ndak gelem serius, ya akhirnya kayak begitu. Ya, ini siapa? Bukan konsultan. Sekali lagi ya, kalau ini yang kayak begini nih bukan konsultan, tapi Bapak dan Ibu yang harus ngerjakan. Orang ini tidak sulit kok. Walaupun data itu tidak presisi, tapi kan kira-kira bisa. Nah, mulailah tahap perancangan pembangunan. Ya. Buat master plan, ya, detail engineering, kemudian pelaksanaan konstruksi. Ya. Apa yang dikerjakan oleh pada master plan? Ini ya, regulasi masalah pengumpulan data, analisa data yang saya bilang tadi, ya, dokumen-dokumen master program. Jadi di master plan itu ada dokumen-dokumen yang mengkaji kelayakan bahwa pembangunan rumah sakit itu memang layak untuk dibangun. Pertimbangan eksternal juga pertimbangan internal. Yang eksternal tadi yang saya sebutkan tadi ya, ada pasar, secara regulasi bisa, dan lain sebagainya. Kemudian ini master program, program fungsi, rencana blok, rencana induk rumah sakit, rencana pentahapan. Nanti ini akan dijelaskan secara rinci oleh Pak Hadi. Tapi intinya itu begini, ada dokumen tertulis.
yang menjelaskan narasi bahwa layaklah dibangun gitu. Itu yang pertama. Kaji data ini, data itu. Kemudian ada dokumen lagi yang menjelaskan tentang fungsi dan jenis kegiatan. Apa sih yang akan dibangun nanti? Kemudian ada rencana blok. Satu blok nanti di sini, satu blok di sini, satu blok di sini. Blok rawat jalan, blok penunjang, blok rawat inap. Misalnya kayak begitu. Jadi gambarnya masih blok-blok begitu, nggak detail. Ya. Kemudian rencana pendapat. Dari blok-blok itu, ini dibangun dulu, setelah ini dibangun, ini. Dengan melihat existing bangunan yang sudah ada. Atau dibangun bareng langsung naik duit. Oh no, gitu ya. Maka itu ada rencana pendapat. Inilah dokumen yang ada di dalam dokumen master plan. Begitu Bapak Ibu. Ada yang tanya? Saya lanjutkan ya. Setelah ini ada, dilanjutkan lagi dengan mulai itu gambar. Ya, gambar sipilnya nanti. Lakukan data ukur, gambar prarencana. Tanahnya itu digambar. Kemudian penyelidikan tanah ini dari lab mekan ini. Jadi tanahnya nanti dibor ya. Dibor namanya di sonder boring. Biasanya panggilan OIS itu untuk melihat nanti tiang pancangnya itu sedalam berapa. Kualitas tanahnya bagaimana. Nah, setelah itu dilakukan perancangan dan perencanaan arsitektur. Nah ini nanti sampai jam berapa ya? 12.45 dokter. 45 ya? Iya. 45. Dan ke Bapak. Setelah itu kan ada kuliah lagi ya? Ada. Nah, jadi saya lanjutkan ya. Ada perancangan arsitektur. Setelah ini persiapan ya gambar existing yang ada, tanah yang ada, sekian bangunan yang ada. Selama ini sekian-sekian digambar semua. Kemudian kita lakukan sounder boring ya untuk mengetes kedalaman nanti ya apa kualitas dari tanah ya. Kemudian dilakukan perencanaan arsitektur. Yang dimaksud dengan perencanaan arsitektur itu bukan gambar luarnya ya, denahnya dulu. Ini ada ruang misalnya UGD-nya di sini ya, tempat pendaftarannya di sini, di sini ya, itu yang disebut sebagai perencanaan arsitektur. Masih berupa denah-denah begitu, gitu yang denah itu seperti ini ya, ini. Tapi mungkin masih belum ada ini ya, belum ada isinya. Satu kotak ini nanti itu untuk ruang gizi, misalnya gitu. Nanti ada kotak lagi, yaitu namanya itu tadi, ya, perancangan dan perencanaan arsitektur. Setelah itu disetujui, maka di dalamnya isinya apa saja, kotak-kotak tadi itu isinya apa saja, gambarnya mulai didetail. Tapi masih gambar dua ya. Jadi jangan ini kepencut, apa bahasanya kepencut itu, dengan gambar yang ditampilkan oleh konsultan, gambar luar ya, bagus nanti kalau rumah sakitnya jadi seperti ini, megah magrong-magrong, itu bukan itu yang penting, itu kan casingnya doang itu. Ya. Sekarang zamannya internet gampang nyari yang model apa dibuatkan gampang. Ya. Jadi jangan kepincut di situnya, tapi tanyakan di detailnya itu. Kemudian dilakukan gambar struktur dan perhitungan. Gambar struktur, nanti fondasinya bagaimana, isinya bagaimana, sampai MEP, ya, mechanical, elektrik, dan plumbing. Ya. Jadi misalnya elektrik itu ya listrik dan lain sebagainya, ya.
lambing itu ya air kotor, air bersih dan lain sebagainya. Gambar itu. Gambar kerja ini kalau sudah selesai DED namanya ya. Kalau sudah selesai gambarnya komplit diserahkan DED, maka Bapak dan Ibu itu harus bayar. Itulah biaya yang lengkap, biaya konsultan yang lengkap mulai bikin ini sampai DED. Ya. Jadi kalau mau bikin kontraknya apa? Gambar tok jangan, ya. Murah itu kalau itu diawur ya. Nanti ternyata kontraknya cuma ini saja, peran gambar ini. Mana tadi? Ini perancangan dan perencanaan arsitektur. Ini ya, yang enggak pengalaman cuma dikasih gambar ini tok bayar, murah. Wah, kemarin itu ya nanti nggak bisa bekerja. Kemudian setelah itu rencana kerja dan syarat-syarat, BQ rencana anggaran. Nah, BQ kalau sudah ini itu nanti tender. Wes nanti Pak Rofi sama Pak Gunawan yang menjelaskan. Ya. Ketika tender itulah si ini apa konsultan dari perancangan ini Mas Taben itu akan datang ikut ngawasi tender. Gitu ceritanya itu. Kalau misalnya yang nawar yang kontraktornya kan dipanggil lah semua. Kontraktornya akan tanya, Pak itu bangunannya seperti apa? Itu ini kan gini. Nanti yang jawab bukan Bapak Ibu Direktur, tapi konsultan ini. Oleh karena itu jangan konsultan ecek-ecek. Jangan konsultan yang tidak punya brevet. Bermasalah ya. Setelah itu barulah dilakukan setelah ini ya. BQ rencana anggaran kemudian kontraktornya sudah terpilih dilakukan pelaksanaan konstruksi. Jangan lupa ada pelaksana konstruksi, di situ harus ada didampingi oleh ini konsultan master plan, ya. Itu tetap akan dampingi itu, tapi juga diawasi oleh pengawas. Ya jasa pengawas. Nah, kalau pengawasnya siapa? Ada jasa pengawas. Doklah, kita habis banyak. Itu ya memang ada tambahan biaya, tapi itu bahasa Jawanya irit-irit, ya. Orot-orot. Kita maunya ngirit, nggak nyewa pengawas, wis diawasi di WI, gitu ya. Tapi ternyata orot-orot, bocor dan lain sebagainya sudah. Habis banyak malahan. Sampai sini barangkali ada yang tanya. Oke, kalau tidak ada yang tanya saya lanjutkan ya. Jadi fungsi konsultan prakonstruksi tadi ya, mulai dari kalau prakonstruksi itu mulai dari tadi visibility study. Ini saya sarankan masih tetap pemilik. Ya. Jadi mulai di sini baru. Mulai dari sini baru kita panggil. Ini bisa jadi diserahkan sama konsultan bisa. Tapi ini kan ya menurut saya sih tidak cocok ya, yang punya itu kita. Duit-duitnya kita nanti konsekuensinya nanti ada pada kita gitu. Kenapa diserahkan orang, harus kita sendiri gitu ya. Minta masukan boleh, tapi ini harus kita bahas. Kalau master plan ini sudah bukan kita, ini manggil orang ya, manggil orang termasuk pelaksanaan. Ya. Maka fungsi konsultan manajemen kesehatan memberikan konsultasi langkah-langkah pembangunan mulai pengurusan dan ya. Dan konstruksi, pasca konstruksi itu juga masih dibutuhkan. Maka kalau manggil konsultan pembangunan itu yang jelas supaya nanti kalau pasca kita butuh masih bisa dihubungi. Layak fungsi dengan jaminan keamanan dan keselamatan. Jadi ketika SLF itu juga konsultannya dipanggil. Ya, dipanggil. Pembangunannya, kontraktornya juga dipanggil.
Ada juga konsultan manajemen operasional. Kalau ini ya kalau kita sendiri ya. Tapi misalnya kalau kewalahan gitu ya, datangkan konsultan manajemen gitu, bolehlah bayari ya. Datangkan saya boleh ya, hanya ditanya-tanya kemudian bayar. Yang sudah sekolah S2 kan ya harusnya ya ini ya. Pengembangan rumah sakit ditanya gimana nanti mengembangkan ya. Izin bertanya, Dok. Yes. Inggih. Mungkin kalau untuk render dan lain-lain itu kan mungkin sudah cukup familiar ya, kita bisa buka render, nanti ada kontraktor yang datang. Sedangkan untuk pengawas itu masih belum awam bagi saya. Mungkin boleh tolong dijelaskan bagaimana bisa Ya, mendapatkan dan lain-lain. Bu Holis ya. Inggih, Dok. Ya. Jadi pengawas itu memang ada struktur ketika manajemen pembangunan itu ada struktur namanya pengawas. Nah, pengawas ini itu ada brevetnya, ada izinnya yang terdaftar. Jadi kalau kita misalnya rekrut pengawas, tanyakan itu, apa pekerjaannya? Dia yang akan memantau ya dan memberikan laporan atas progres pembangunan. Nah, ketika melakukan pembangunan, itu ada time schedule-nya. Jadi misalnya kita kontrak itu misalnya 1 tahun selesai, maka tiap bulan itu ada progres yang harus dicapai. Siapa yang ngawasi ini? Pengawas. Yang kedua, tentang bahan-bahan yang digunakan. Ya. Apakah yang digunakan itu sudah sesuai dengan arahan dari konsultan perancangan? Itu pekerjaannya pengawas. Kalau tidak sesuai, misalnya ukuran besinya dikurangi, ya ditegur pengawasnya, itu tugas pengawas. Kan kita tidak mungkin nunggoi terus. Gitu. Berarti meminimalisir efisiensi dari kontraktor nih ya, Dok. Meningkatkan efisiensi dari pembangunan. Kalau kontraktor saya tidak tahu, ya itu urusannya kontraktor. Gitu. Ya mau ambil untungnya bagaimana begitu. Tapi dari sisi kita dengan kita hire pengawas, maka meminimalisir kebocoran pemborosan atau pemborosan. Jelas? Polis? Ada yang ditanyakan lagi? Itu berarti pihak ketiga atau bagaimana gitu? Pihak ketiga. Jangan yang melakukan perancangan, jangan dari kontraktor. Nah, kalau dari kontraktor kan jeruk makan jeruk. Pihak ketiga. Gitu. Saya punya pengalaman itu soalnya. Jadi saya rekrut kontraktor, pengawas, tapi waktu itu masih belum ketat ya, sehingga saya pengawas itu pengawas yang tidak punya brevet ya. Itu saya bayar sendiri, kemudian saya suruh mengawasi, kemudian saya suruh laporan. Jadi tiap minggu dia laporan, progresnya di sini dok, progresnya di sini dok. Kalau ada besi yang tidak sesuai dia marah ya, bangunan yang tidak sesuai dia marah, gitu. Wah enak itu kita bayar itu. Itu? Tanyakan lagi? Nggih, sudah jelas. Terima kasih banyak, Dok. Oke, ya. Jadi sekali lagi penting itu, yang penting adalah harus minimal ada 3 pihak yang saling tidak terkait. Perancangan, pengerjaan, dan pengawas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini contoh kasus ya. Aku tuh dok, izin bertanya. Untuk Yes. 3 pihak tadi itu yang perencana, perencana, yang Pelaksana, perencana, terus yang melakukan pembangunan, gitu. ya pelaksana. Terus pelaksana, terus pengawas. Ini apa Ya, yang maksudnya itu mulai dari konsultan, kontraktor itu dok? Beda apa? ya. Gimana? Konsultan itu perencana.
konsultan perencana. Konsultan perencana itu ya yang buat master plan, yang buat gambar dan sebagainya itu perencana ya. G, Udah paham? G, Ini produknya apa? Produknya dokumen. Dokumen ini ditenderkan. Yang menang kontraktor. Kontraktor itu pelaksana yang melaksanakan pembangunan. Ya. Kemudian selama proses pembangunan ini harus diawasi. Nah, pengawasnya itu yang ngawasi proses pembangunan itulah yang namanya pengawas. Bayari semua itu, bayar. Berarti kan bayari perencana, bayari pelaksana, kontraktor, bayari pengawas. Paham? G, gitu. Pas ya? G sampun. Nah, ini salah satu contoh yang saya alami. Ada pihak yang mau bangun rumah sakit ya, ya saya sebutlah ini ya dari Muhammadiyah. Ya. Kemudian melakukan perencanaan, gambar langsung ya, dan setelah jadi gambar, kemudian dikonsultasikan ke kita, saya bersama teman-teman lainnya untuk melakukan pengkajian. Saya tanya, ini siapa yang ngerjakan? Wah, kita sendiri, kita punya orang ahli, punya teknik sipil, punya teknik arsitek, oh gitu ya. Pernah bangun, pernah. Hasilnya kayak begini. Ya. Di sini ada IGD. Kelihatan ya ini ya, kelihatan ya. IGD, ini ada Kelihatan. manualnya, saran dan lain sebagainya di sini. Ini ada medical recordnya. Ini poli di polinya di sini poli. Ah, ini ada poli ya. Nah, ini ada taman. Jadi poli ini ruang tunggu bisa ada taman. Poli ruang tunggu ada taman. Bagus lah ini pokoknya ya. Tapi setelah kita lihat ini kok gini ya. Ya. Pembagian ruangan saja ya, belum kebutuhan ruangan masing-masing. Setelah kita lihat, kalau saya ngelihatnya gampang saja. Saya itu ngelihatnya itu biasanya kalau tidak dari UGD, gizi, ya, sama OKA. Ini orang bisa gambar bener apa enggak. Ini gambar lantai 1 ya. Kemudian saya potong di sini. Ini katanya gizi ya. Sorry. Nah, mundur ini ya. Ini saya potong. Saya tanya, mana bagian gizinya? Ini dok, ini. Kemudian saya potong. Saya besarkan. Oh, ini dapurnya. Ini dapur, ini ruang treadmill. Jadi dapur itu batasnya sini, ini, sini, pintunya di sini. Yang di rumah sakit sekarang. Dokter Edwin. Mana Dokter Edwin? Yang Iya, dari rumah dokter. sakit. Oke. Dari ini gambar dapur. Ya, kalau lihat gambar dapur. Di sini. Kira-kira gimana penilaian Edwin? Dengan denah yang kayak begini. Yang lain kalau bisa jawab silakan dibantu. Posisi dapurnya berarti di ini ya, dok ya, Ujung. di sisi ujung ya dok ya. Dekatnya, mohon izin dekatnya apa dok yang jauh dok? Ini Treadmill ya dok ya. treadmill.
Ini treadmill. Atau untuk medical check up atau visio dok ya? Visio dok ya? Kenapa? Nah, ini treadmill ini. Nah, itu Jantung. ada di sisi sini ya. Di sisi sini. Nah, Iya. Oh, di di sisi sini. situ jadi. Nah, ini ohnya main entrance-nya di sini. UGD di sini. Nah, saya potong di sini. Kenapa saya potong di sini? Saya sudah pengalaman. Kalau orangnya itu jangan gambar hati itu benar-benar, biasanya memang tahu. Maka saya potong di sini. Apa komentarnya? Yang tadi dari Bojonegoro siapa tadi? Yang RSUD Bojonegoro Sosodoro. Dokter Alfi. Ayo, Dokter Alfi. Mana Dokter Alfi? Atau yang dari UNER tadi. Pak Jazulin. Yang dari UNER. Lihat dapur kayak gini ya. Gimana kesannya ini? Pintunya di sini. Ini kotak-kotak belum dikasih. Nah, komentar saya nulis dapur kok ini dapur kok ini kan harus paling ada gini kan. Gudang kimia, sortir area misalnya kan gitu ya. Ukuran pertama gitu. Tapi tanpa tulisan itu pun saya bisa lihat ini. Ini nggak benar. Apa nggak benernya? Nah, saya kasih clue-nya ini. Ini nggak benar. Walaupun nggak dikasih nama, saya tahu ini nggak. Tahu dari mana? Apa? Tidak ada pintu keluar masuk yang berbeda, Dok. Betul, paling tidak kan gitu kan. Mestinya ada pintu keluar masuk yang berbeda dari ininya loh ya. Itu dari makanannya. Belum yang dari bahan. Yang dari bahan pintu tersendiri. Nah, ini satu. Begitu saya lihat ini sudah. Ini Aksesnya bermasalah. juga jadi satu di dalam layanan mungkin dok ya. Ini Tidak kalau terpisah. bloknya terpisah ini kayaknya. Bloknya, bloknya terpisah aja. Ya, dok. Ya, jadi tadi kan saya bilang tadi, pertama kalau gambar itu bloknya dulu. Kita lihat sekilas ini. Ini blok sekitar UGD Rawat UGD di sini. Ya, emergency di sini, rawat jalannya di sini. Gitu kalau menganalisis ya. Kemudian supportingnya di sini kayak. Supportingnya. Lab, ronsen dan sebagainya gitu ya. Kalau ini kayaknya ini administrasi. Begitu kita menganalisisnya. Lebih detail satu-satu nanti. Saya langsung aja saya rujuk saja ke sini. Mana dapurnya saya lihat. Tuh, sudah. Bayangkan dengan gambar sebagus ini ternyata ini gambar yang mentah. Maka ketika lakukan pembangunan ini Pak Amang yang turun ke sini. Nanti Pak Fatsur Rahman ya, itu panggilannya Pak Amang. Yang turun ke sini untuk melakukan perbaikan. Itu perbaikannya di misalnya CSSD itu dilakukan perbaikan. Ternyata ya benar, dodol-dodol itu. Ya. Nah, pengalaman yang kedua, kebetulan saya sama ya dikontrak ya dengan Pondok Modern Gontor Ponorogo. Ada yang rumahnya Gontor Ponorogo. Madiun. Saya aslinya Madiun, Dok. Siapa ini? Dokter Elita. Saya. Oh, asli Madiun. Saya nurse, ya. Benar ya. Nah, di Madiun ya. Nah, Gontor itu sudah ada gambar, sudah bangun. Sudah jadi bangunan. Setelah jadi bangunan itu nggak ngerti gimana caranya mengoperasikan awal. Ininya apa? Tenaganya belum ada, izin-izinnya masih belum ada ya, cilaka ini ya. Tapi izinnya tidak ada. Itu masih entahlah banyak yang kurang gitu ya. Akhirnya saya dipanggil di kontrak. Saya
Nah, dengan 3 orang Trimurti ya, Pondok Gontor, ya, beliaunya sudah meninggal dunia barusan. Nah, waktu sudah akhir-akhir COVID ini. Nah, saya lakukan ini saya garap prosesnya selama 1 tahun bisa beroperasi. Ini peresmiannya, alhamdulillah ya. Ada Pak Amang di sini, Pak Fatkur Rahman. Oh ya ini nih Pak Amang. Nanti yang akan mengerjakan Pak Fatkur Rahman nanti yang akan ngasih kuliah. Apa yang saya kerjakan di sini? Saya harus bongkar-bongkar ruang TOKA dengan CSSD. Karena tidak sesuai letaknya. Dan banyak termasuk UGD itu. Harus gimana caranya kita lakukan perubahan-perubahan tanpa banyak bongkar. Ya, tanpa banyak bongkar. Ini saya kerjakan selama setahun sampai rekrutmen, sampai dapat direktur, itu dilakukan opening ya pada saat itu. Ini saya diundang pada saat ini awal, ini proses, saya ke sana itu. Ini apa? Hati-hati kalau bangun itu. Ya. Jadi, kelihatannya gampang, tapi sebetulnya sangat kompleks. Beda dengan bangunan pabrik lainnya. Nah, itu yang penting. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, ya. Nah, sekali lagi, mana? Nah, PMK, ya. Bapak Ibu harus download ya, download ini supaya Bapak Ibu punya dokumennya. Ya, ini dokumen dari yang saya tadi. Silakan nyari di internet. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 40 tahun 2020. Saran teknis dan ya. Silakan Bapak Ibu download dan pelajari karena intinya ada di sini. Ya, ada di sini. Patokannya standarnya itu ada di sini. Gampangannya itu. Nah, saya akan ngasih tugas, ya, dan Ibu beberapa orang yang ikut kuliah standarisasi bangunan. 20-an dok. Oke, kalau 20-an itu berarti pas. Tugasnya itu ini. Bapak dan Ibu akan saya kasih file yang kosong, draftnya seperti ini ya. Ini Excel ya. Sheet yang pertama ini misalnya ruang gawat darurat. Buat ruang rawat jalan. Nanti ditambah terus sampai ada 21 ruangan. Ngambilnya itu dari mana? Ngambilnya dari PMK nomor 40 tadi. Satu orang ya, silakan ngisi ini. Silakan dibagi. Siapa tadi yang ketuanya tadi? Bu siapa yang menghubungi saya? Bu Rohmi, Ya, Bu Rohmi. dokter. Saya dok. Ya, Bu Rohmi ya. Jadi Nggih. dibagi ya. Karena ruangannya itu ada 21. Masing-masing orang suruh ngisi. Ruang gawat darurat. Ya, itu ada ruang penerimaan. Triase ngisi ini saja. Nah, masing-masing orang suruh ngisi ini ya. Nggih. Nah, orang pertama ngisi ruang gawat, orang kedua ngisi ruang rawat jalan. Ini saja. Setelah lengkap, itu nanti jadi dokumennya Bapak dan Ibu ya. Untuk kalau nanti dimintai pendapatnya, kalau diajak rapat, kalau tentang bahas bangunan ya, itu
harus ada apa saja. Bapak Ibu tinggal ngeklik kalau bahasa orang gawat darurat itu harus ada penerimaan, ada ruang tindakan, ada daerah observasi, ada intermediate, ada penunjang. Yang penerimaan itu ada triase. Bapak dan Ibu tinggal ngecek gambarnya seperti apa dengan ini PMK. yang harus ada. Sesuai PMK tadi. Tinggal kenapa? Sesuai PMK tadi, Permenkes tadi. Iya, Disesuaikan dengan Permenkes tadi. Nggih. iya, tinggal pindah judul ke sini. Jadi nanti kalau sudah lengkap 21, silakan dibagi ke Bapak dan Ibu sendiri jadi file. Sehingga nanti kalau ditanya ruang-ruang jalan gimana anunya eh, persyaratannya harus ada apa saja, itu tinggal begini saja. Bapak dan Ibu tinggal nanti di sini nambahi misalnya tinggal oh ini triase sudah ada, tinggal ngisi aja. Oh ada misalnya. Ya, penyimpanan berangkat, Bapak Ibu evaluasi gambarnya tidak ada. Udah enak, tinggal dicek gitu aja. Itu ya, paham ya? Ada yang Nggih, tanya? Dok. Nah, oke. Saya ulang, itu diambilkan dari mana? Dari PMK tadi. PMK itu isinya lengkap. Ya, PMK nomor 40 tadi. Nah, tadi ruang gawat darurat. Ini ya, jadikan judul sheet-nya ya. Terus, yang diambil cuma ini aja. Penerimaan, ada ruang triase. Tulis di situ. Ada ruangan pos perawat atau nurse station. Penyimpanan berangkar. Administrasi, ruang tunggu. Ini yang tinggal dipindah di situ. Paham ya? Sehingga kalau itu lengkap, ini ada sampai ini loh. Jangan berarti kita garap bareng-bareng, hingga nanti bisa jadi dokumennya Bapak dan Ibu, lulus ditanya sama direkturnya, ditanya dengan atasannya, itu paling tidak bisa jawab. Ini ada 21, silakan dibagi. Ya, tinggal copy paste dari nama ruangan. Nah, kalau tanya detail misalnya, ini ya, ruang HD isolasi itu harusnya bagaimana? Nah, sini sudah ada. Baru buka ini pasien, ukuran ruangannya 4x4, komponen bangunan korosif, ruwet detail banget gitu ya. Tapi paling tidak kita sudah dapat nanti tentang nama-nama atau kebutuhan ruangan pada masing-masing bagian ya. Sehingga saya balik lagi ke tadi, saya balik lagi pada ini. Kalau disodori kayak begini, kita tidak bingung. Misalnya, ya, misalnya, dokter, bagaimana ini gambarnya ini? Apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan? Sudah dicari aja, misalnya kalau UGD itu batasnya mana saja? Ya, ya. Oh, misalnya ini, seret, ini ya. Misalnya ini. Ya sudah, buka aja Excel-nya. Excel-nya dibuka, tinggal Bapak dan Ibu cocokkan. Oh, ini ruang triase ada.
labelnya diam-diam gitu ya, diisi aja. Oh, klik positif. Oh, ini ada. Mana yang tidak ada? Yang tidak ada tanyakan. Itu ruang berangkatnya di mana? Menurut saya ini sudah ya cukup baik, tapi perlu dilengkapi dengan ruang ini. Selesai sudah. Dan itu sudah jadi konsultannya. Bukan konsultan gambarnya. Kalau gambar ya biar orang arsitek gitu ya, tapi kita sudah bisa jadi penasehatnya kan gitu. Oke, ada yang tanyakan? Izin untuk memastikan gitu. Ini berarti tugasnya hanya membuat list mawon nggih. Listnya itu di Excel itu eh, masing-masing bagian-bagian bangunan, terus kemudian listnya harus ada apa aja, tapi tanpa kita harus menilai misalnya rumah sakit mana ada ini Enggak. gitu. Enggak nggih. Nggih. Jadi gini, ada 2 tahap. Yang pertama buat Excel itu. Nggih. Lengkap, dikumpulkan, dibagi. Ya. Kemudian yang kedua, tugas individu ini. Baru ini prakteknya coba dipraktekkan. Ya, masing-masing mahasiswa pilih salah satu ini. 1, 2, 3. Ya. Kemudian nanti jadi di lembar itu buat aja garisan penggaris gitu, existing yang ada di rumah sakitnya itu seperti apa. Setelah itu dibuat tabel kayak yang di Excel itu tadi. Yang dapur, gawat darurat, OK, tinggal kasih centang-centang. Ada enggak. Jadi yang tabel Excel tadi itu kita buat alatnya, ini prakteknya. Langsung dipraktekkan. Jelas? Nggih. Jadi Excel tadi itu untuk pegangan kita maupun gitu untuk Iya. pedoman kita nggih. Untuk Gitu. pegangan. Nggih. Ya kan berusaha untuk membantu ya supaya Nggih. nanti supaya nanti Bapak dan Ibu itu ada gunanya sekolah. Jangan sekolah itu dapatnya teori doang. Ngapain kalau teori doang itu nggak usah sekolah, buka ini aja. DeepSeek. Baca GPT aja sudah lengkap.